Kita sering banget kan dengar cerita-cerita besar dalam sejarah. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran soal sosok-sosok yang perannya itu krusial banget, tapi kok kayaknya jarang disebut? Nah, kali ini kita bakal bahas kisah salah satu dari mereka. Seorang perempuan yang perannya sangat penting dalam sejarah salah satu kitab paling berpengaruh di dunia. Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Pertanyaan ini, jujur, adalah pertanyaan besar. Gimana caranya sebuah teks suci yang turunnya secara lisan selama 23 tahun, tiba-tiba bisa jadi satu buku utuh yang kita pegang sekarang? Wahyu-wahyu itu kan tersebar, dihafal banyak orang, ditulis di mana-mana. Jadi, gimana semua itu bisa jadi satu? Dan disinilah ceritanya jadi menarik banget. Kunci untuk menyatukan dan melindungi teks suci ini ternyata dipercayakan kepada seorang perempuan. Siapa sih dia? Dan yang lebih penting, kenapa harus dia? Untuk benar-benar paham betapa pentingnya peran perempuan ini, kita harus mundur dulu ke masa-masa awal. Ke sebuah masa di mana Al-Quran itu sendiri bisa dibilang dalam kondisi yang sangat rentan. Jadi bayangin ya, di awal-awal itu nggak ada yang namanya Al-Quran dalam bentuk buku. Nggak ada. Wahyu turun secara lisan, terus langsung dihafalkan sama para sahabat yang kita kenal sebagai hufaz. Lalu ditulisnya di mana? Ya di mana aja yang ada. Di pelepah kurma, di batu-batu pipih, kulit binatang, bahkan tulang. Jadi teksnya itu benar-benar tersebar di mana-mana dan sangat bergantung sama ingatan manusia. Nah, ini dia momen gentingnya. Terjadi pertempuran Riddah, dan banyak banget para penghafal Al-Quran yang gugur. Tiba-tiba semua orang sadar, ini gawat. Kalau para penghafal terus wafat di medan perang, bisa-bisa ada bagian wahyu yang hilang selamanya. Sesuatu harus dilakukan, dan harus cepat. Karena krisis inilah para pemimpin umat Islam waktu itu ngambil langkah yang bakal mengubah sejarah untuk selamanya. Mari kita lihat gimana salinan resmi pertama ini dibuat. Adalah Umar bin Al-Khattab yang pertama kali menyadari bahaya ini. Dia langsung datang ke Khalifah Abu Bakar dan bisa dibilang mendesak beliau untuk bertindak. Akhirnya mereka menugaskan Zaid bin Thabit yang dulu jadi juru tulis Nabi buat memimpin proyek raksasa ini. Mengumpulkan setiap ayat, baik dari hafalan para sahabat maupun dari tulisan-tulisan yang tercecer. Hasil dari proyek ini disebut mushaf. Nah, penting banget buat kita ngerti, mushaf itu bukan cuma sekumpulan lembaran. Ini adalah kodifikasi resmi pertama dari seluruh wahyu Al-Quran yang dijilid jadi satu volume. Ini langkah pertama yang super krusial buat menjaga keaslian teksnya. Oke, jadi mushafnya udah jadi nih, satu-satunya salinan yang ada di dunia waktu itu. Awalnya, naskah super berharga ini dipegang sama Khalifah Abu Bakar sampai beliau wafat. Terus diserahkan ke penerusnya, Umar bin Al-Khattab. Nah, pas Umar mendekati akhir hayatnya, muncul pertanyaan besar. Naskah ini harus diwariskan ke siapa ya? Nah, disinilah kita sampai ke inti ceritanya. Pemilihan penjaga berikutnya ini bukan keputusan main-main loh. Orang ini harus punya kualifikasi yang luar biasa. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng bebannya. Ini bukan sembarang buku loh. Ini satu-satunya salinan resmi dari kitab suci yang menjadi pondasi sebuah peradaban. Jadi, siapa coba orang yang punya integritas, ilmu, dan kedudukan yang pas buat megang amanah segede ini? Oke, petunjuk pertama. Dia punya hubungan darah langsung dengan pucuk pimpinan. Ayahnya, Umar bin Al-Khattab sendiri. Orang yang pertama kali ngusulin ide kompilasi ini. Petunjuk kedua, kedekatannya dengan sumber wahyu itu sendiri, luar biasa. Dia adalah salah satu istri Nabi yang artinya statusnya sangat dihormati dan pemahamannya tentang ajaran Nabi dalam banget. Dan ini dia kuncinya. Kualifikasi yang benar-benar bikin dia beda. Dia bukan cuma bisa baca tulis, yang mana itu aja udah langka banget buat perempuan zaman itu, tapi dia juga seorang hafizah. Dia hafal seluruh Al-Quran di luar kepala. Ilmunya soal teks ini nggak main-main. Iya, orang itu adalah Hafsah binti Umar, putri Khalifah Umar, istri Nabi Muhammad, dan seorang cendekiawan terpelajar. Tiga hal ini, kombinasi yang sempurna, yang bikin dia jadi pilihan yang nggak bisa dibantah. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Bertahun-tahun kemudian, peran Hafsah sebagai penjaga malah jadi jauh lebih krusial lagi. Dan ini yang benar-benar mengukuhkan warisannya sampai sekarang. Jadi, seiring waktu, wilayah kekuasaan Islam kan makin luas ya. Nah, muncullah masalah baru. Orang-orang dari daerah beda-beda baca Al-Quran dengan dialek yang beda-beda juga. Ini mulai bikin bingung, bahkan jadi sumber perdebatan. Khalifah Utsman sadar, wah, kita butuh satu versi standar buat menyatukan semua umat.
Dan untuk bikin versi standar itu, dia butuh sumber yang paling otentik. Jadi, Utsman berpaling ke siapa? Ya ke Hafsah tentunya. Nah, yang menarik banget dari kutipan ini adalah respon dari Hafsah. Dia nggak langsung kasih, dia kasih syarat. Boleh, asal nanti kamu balikin lagi ke saya. Ini nunjukin otoritas dia loh. Dia bukan cuma penyimpan pasif, dia adalah wali yang sadar betul betapa berharganya naskah di tangannya. Dan inilah poin krusialnya. Mushaf milik Hafsah itu jadi teks induk. Semacam kode sumbernya gitu loh. Dari salinan dialah beberapa salinan standar baru dibuat, terus disebar ke pusat-pusat utama di seluruh wilayah Islam. Jadi bisa dibilang, setiap Al-Quran yang kita baca hari ini, jejaknya bisa dilacak kembali ke mushaf yang dijaga oleh Hafsah. Oke, perannya sebagai penjaga itu jelas banget ya. Tapi para sejarawan modern mulai bertanya-tanya, sejauh mana sih keterlibatan dia? Apa dia cuma seorang penjaga atau lebih dari itu? Jadi ada dua kubu utama nih. Di satu sisi, ada pandangan tradisional yang melihat Hafsah sebagai wali yang setia. Tugasnya cuma satu, melindungi teks asli tanpa mengubah apapun. Tapi di sisi lain, ada beberapa akademisi yang bertanya, tunggu dulu, dia bisa baca tulis, hafal Al-Quran, punya otoritas, masa iya dia cuma diam saja? Mungkinkah dia juga ikut andil dalam proses penyuntingannya? Pandangan soal Hafsah ini emang macam-macam. Kalau dari tradisi Sunni, beliau sangat dihormati sebagai sosok cendekiawan, ibu orang-orang beriman yang menjaga Al-Quran. Nah, kalau dari pandangan Syiah, secara historis mereka punya pandangan yang lebih kritis. Ini seringkali ada kaitannya sama peristiwa-peristiwa politik lain di masa itu yang akhirnya ikut mempengaruhi cara mereka melihat tokoh-tokoh dari periode tersebut. Terus, ada lagi para peneliti Barat. Mereka ngelihatnya dari kacamata sejarah. Ada yang bilang pernikahannya itu manuver politik, ada juga yang berspekulasi dia mungkin editor aktif, kayak Arthur Jeffrey. Malah ada yang bilang perannya mungkin sedikit dibesar-besarkan oleh tradisi, seperti kata John Burton. Jadi kompleks banget kan? Setelah Hafsah wafat, mushaf asli yang dia jaga itu akhirnya dihancurkan. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memastikan hanya ada satu versi standar yang beredar dan mencegah perselisihan di masa depan. Tapi jujur, pada titik itu, hal ini udah nggak terlalu jadi masalah. Kenapa? Karena warisan dari mushaf Hafsah udah terlanjur aman. Salinan-salinan yang dibuat dari teks induknya udah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi, kisah Hafsah ini akhirnya bikin kita mikir kan, sejarah yang kita tahu itu seberapa lengkap sih? Berapa banyak lagi tokoh penting, khususnya perempuan, yang perannya mungkin dikecilkan atau bahkan dilupakan sama sekali. Kisah Hafsah ini jadi pengingat yang kuat buat kita, kalau mau dapat gambaran utuh tentang masa lalu, kita harus mau gali lebih dalam dan mencari cerita-cerita yang mungkin selama ini tersembunyi.